Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan berbicara masalah menulis naskah. Kita kedatangan tamu Pak Ristanto, pemimpin majalah Didik. Ya. Menulis naskah itu apa yang harus dipersiapkan? Oke, makasih Pak Bambang. Pertama kalinya ya. Ya. Jurnalis pemula, ya, setiap jurnalis itu pasti akan diperkenalkan oleh guru atau dosennya ketika kuliah atau ketika di bangku sekolah. Kalau dulu jurnalis itu pasti kuliah, tapi sekarang jurnalis itu didekatkan proximity-nya itu oleh yang bersangkutan itu sekolah SMP pun sudah diberi ilmu jurnalis, SMA. Seperti yang belum lama ini di Karanganyar. Saya ngajari, sering diminta oleh perguruan tinggi untuk diklat jurnalistik, ya, di perguruan tinggi, di SMP, di SMA, ya, di SMP Negeri 2 Jatisrono, ya, itu diklat jurnalistik langsung membuat majalah sekolah. Kemudian di Unwida, Klaten ya. iya, terus kemudian di Univet Sukoharjo. Iya, waktu itu Bu Betty di visipnya. Terus kemudian di SMP Negeri 2 Selogiri, Wonogiri. Terus kemudian di Korem pernah gawe majalah Korem. Kemudian di SMK 4 Solo, ya. Terus kemudian di SMK 8 SMKI, ya, Pak Eko, Dr. Eko tadi. Terus di SMP Negeri 4 Klaten, kalau nggak salah. Kemudian di AUB Pasca Sarjana Master namanya, di STIE Master, majalah Master. Jadi apa yang harus disiapkan ketika menulis itu? Orang yang mau menulis itu untuk menjadi seorang jurnalis, ya, atau orang biasa ketika mau belajar nulis itu harus mengenal 5W plus 1H. Silahkan dibaca di ada when, where, wo, why, gitu. Apa, mengapa, bagaimana, dan seperti apa, jam berapa, itu nanti silahkan disimak. Itu dalam buku ada itu. Kita bahas saja. Yang pertama adalah how. Bagaimana? Ya, bagaimana seorang wartawan ketika pemula itu harus membuat berita. Bagaimana? Ya, caranya wartawan harus banyak mengerti dulu EYD. Ketika menulis berita itu, wartawan kalau nggak ngerti EYD, nulis nama orang dengan huruf pertama kecil, nggak boleh. Yang huruf nama bangsa Indonesia, I-nya pasti harus besar. Dr. Bambang Eka Purnama, Eskom Mkom, D-nya gede, R-nya kecil, titik. Itu namanya EYD. EYD itu bagaimana cara menulis seperti itu. Kemudian referensi, Pak Bambang. Jadi calon penulis, apalagi wartawan yang mau terjun ke jurnalis betul lah, di online maupun di cetak, itu harus ngerti narasi, ya, narasi cara menulis, umpamanya diter ke yang huruf besar atau kecil, ya, kemudian apa yang mau ditulis, ya, ya, apa yang mau ditulis, ya, yang ditulis kalau di koran harian itu pasti suatu kejadian, peristiwa, tabrakan, maaf, tapi kita jangan berdoa, jangan memohon ada tabrakan. Kalau ya, tapi peristiwa alam pasti terjadi, dan itu wartawan yang ditugaskan khusus itu biasanya wartawan kriminal di situ, yang dia ngetemnya di press room di Polres. Kalau di Solo, di Kota Maja itu Polres. Tapi kalau di kabupaten biasanya di Poltabesnya, polisi kota besar itu. Nek di Semarang di Polda. Terus buatnya itu bagaimana mendapatkan inspirasi? Ya, itu wartawan ada kalanya juga wartawan itu membangun sebuah gagasan sendiri, atau besok saya mau liputan tentang apa. Itu membuat sendiri. Berarti di situ kita harus berpikir hard news, soft news, dan medium news. Betul. Kadang-kadang ada peristiwa yang
diinfokan dari Poltabes atau di Polres ono kejadian penjamretan atau pembunuhan dier itu. Berarti itu hard news. Itu dari penerangan hard news dari penerangan kepolisian. Hard news itu apa, bisa dijelaskan? Ya, kalau hard news itu berita-berita yang sifatnya itu peristiwa ya. Peristiwa. Dan tidak bisa diulang. Iya, peristiwa itu karena tidak kalau nanti bisa diulang, nanti pemerkosaan diulang-ulang. Iya, dan nanti kalau kita itu biasanya beritanya berita straight news. Straight. Ya, berita apa adanya. Apa adanya. Tapi kalau nanti tidak bisa terskrip, terskenario. Oh iya. Dan nggak bisa diulang, dipoto lagi terjadi, kecuali itu polisi mengadakan reka ulang. Ya, lain lagi. Berarti gitu. Contoh yang lainnya misalnya kebakaran. Ya. Banjir, peristiwa alam, gunung meletus, segoro jugro, banyak lah pokoknya. Karena nggak bisa diulang. Iya, yang sifatnya alami. Oke. Kalau medium news. Ya. Kalau medium news itu kita membuat berita-berita yang sifatnya landai ya. Terencana. itu Tetapi tidak bisa diulang. Ya, itu digagas oleh wartawan itu membuat suatu biasanya itu tema-tema yang akan digagas itu apa sih? So menerbitkan memunculkan laporan tentang apa. Ya, tiba-tiba ya kok onong ini ya digawe. Tapi sifatnya itu ya tidak bisa terulang memang ternyata. Tapi bisa terskrip dulu. Bisa diskrip dulu. Nah, kecuali yang soft news bisa diskripkan dulu, baru cari gambar kemudian. Betul, ilustrasinya seperti apa. Contohnya apa itu misalnya? Ya, itu kayak wisata ya. Ya Pak, kayak gunung meletus itu loh Pak. Kalau soft. Ya, soft itu kan misalnya wisata, kuliner. Betul. Gitu. Ya, umpamanya nanti Pak Wali Kota tiba-tiba makan sate terkenal di Solo ini pas saat jalan sehat pagi. Itu bisa juga dijadikan berita-berita yang sifatnya tidak hard news, tapi berita-berita yang bisa menyentuh hati. Itu seperti itu. Oke. Jadi kembali ke vote tadi. Ya. Untuk bisa menentukan apa yang akan diangkat, idenya bagaimana ya? Ya, wartawan harus banyak referensinya itu membuat ide itu. Aku besok itu nek koran harian memang itu cepat ya, tapi nek koran tabloid atau majalah itu wartawan itu harus aku besok mau membuat laporan tentang sate kere. Sate kere kenapa kok di Solo itu kok iso terkenal? Nah, itu dibuat ya temanya dulu, kemudian dibahas di dalam keredaksian, nanti masuk rubrik apa. Atau bugar. Ketika sekarang ada pandemi, olahraga yang paling sekarang ini digemari itu kan sepeda. Ya. Sama lari, jogging pagi. Nah, itu juga dibuat seperti itu bisa. Kemudian when? Kapan? Ya, peristiwa itu wartawan harus juga standby. Ya, ketika standby itu biasanya yang banyak standby itu wartawan kriminal. Ya Pak, ya wartawan kriminal itu yang ngepostnya di Polres, di Mabes Polri sana itu, terus kemudian di gedung Dewan, karena Dewan itu kadang-kadang kan ono mendadak itu orang demo dari organisasi atau lembaga apa. Ya, itu juga wartawan harus siap kapan peristiwa itu terjadi, ora dinyana. Tapi ada yang terencana juga, besok meh ono demo. Tapi orang ngerti bengi ono Merapi meletus lagi. Itu dinyananya. Nah, wartawan harus standby. Biasanya koran harian kalau sampai nanti peristiwa besar terjadi, umpamanya di kota Solo tiba-tiba ada bendungan Bengawan Solo itu orang jebol sehingga menggenangi wilayah Solo. Ora dinyono, ora dingira. Wartawan umpamanya wartawan Bengawan Pos umpamanya keturun, lali orang meliput pada acaranya jam 2 malam atau jam 1 malam, itu pasti nanti nggak standby, nanti juga akan ditegur oleh redaksi. Wartawan Kompas yang ada di Solo, wartawan The Jakarta Post yang peristiwa gini kok kamu sampai nggak tahu itu apa, ya pasti akan diperingatkan.
Ya, itu tanggap ing sasmito bahasanya begitu. Kalau misalnya artikel, jadi ini bukan liputan tapi artikel, when-nya itu bagaimana menentukan? Ya. Kalau artikel itu gini, kita mempelajari suatu kasuistis, ya, umpamanya pedagang kaki lima itu tidak diizinkan lagi berjualan di trotoar. Itu nggak mungkin seorang penulis itu tiba-tiba nulis apa adanya, tidak berdasarkan data yang autentik. Itu harus mendapatkan data dulu. Jadi ora iso nulis langsung karena opini ya, itu karena pendapat ya, karena itu berita yang sifatnya biasanya humanisme gitu. Berita-berita yang mengandung unsur rasa. Saiki nek wong PKL itu kulaan, nek trotoar tiba-tiba durat tarik sama Satpol PP padahal itu hasil utang, itu bagaimana? Ya, itu kita membuat suatu tulisan, istilahnya debt reporting gitu. Nah, when-nya itu ya, gimana menentukannya? Ya, kita menentukannya itu dari wartawan itu juga mempersiapkan diri. Jadi wartawan itu tidak sekedar menunggu berita gitu loh Pak. Itu juga wartawan itu harus menciptakan time schedule. Time schedule itu namanya gini. Aku sok kemis itu arep nggawe opo? Laporan. Iki sing pandemi wis rada daring. Terus apa lagi? Ya. Bagaimana itu nanti? Kapan? Bagaimana nanti akan saya keluarkan? Kira-kira dampaknya yang terjadi nanti apa? Itu juga diperhitungkan. Who? Ya. Siapa? Bagaimana? Ya, itu narasumber yang berkaitan. Jadi ketika wartawan itu ketika mau membuat laporan itu juga harus mengerti tema atau masalah apa. Umpamanya masalah PKL itu otomatis kaitannya dengan kebijakan wali kota, kebijakan Satpol PP. Karena yang menentukan seperti itu. Nah, kita juga harus narasumber kita siapa? Wali kota. Bagaimana Pak Wali, Pak Rudi, orang-orang yang menjual buah di sebelah Ursulin itu. Padahal kita akan sebentar lagi menerima menjadi tamu kehormatan dalam Olimpiade dunia. Untuk jurnalis pemula, ya, mungkin mencari narasumber itu mungkin agak sulit karena belum banyak kenal. Tapi bagaimana kemudian kalau yang sudah senior kan mungkin nggak masalah. Ya. Nah, ini bagi yang pemula, bagaimana mendapatkan who dengan baik? Ya, mereka harus membangun komunikasi, berteman dengan media-media yang lain, terus kemudian menjalani jaringan, menciptakan jaringan dengan instansi-instansi. Memang kalau tidak seperti itu, wartawan hanya akan berdoa duduk di pinggir jalan, mbok ono tabrakan ya, mbok ono pesawat tiba ya, mbok ono kereta, mbok ono wong dijamret, mbok ono dibunuh. Ya, itu doanya seperti itu. Tapi itu wartawan tidak, ya kadang-kadang pikirannya ngelantur ke situ karena mereka tidak mampu untuk menciptakan ring-ring jaringan. Ya, memang di situ kuliah, makanya di kuliah komunikasi untuk media itu kan SDM calon jurnalis itu harus menguasai ilmu komunikasi, teori komunikasi. Jadi ada seorang komunikator, ada seorang komunikan, ada mesek, ya. Mesek itu pesan. Pesan itu akan sampai pada seorang dari komunikator kepada komunikan itu melalui mesek. Lah itu bagaimana? Ya, wartawan itu tadi juga harus pinter ngomong, pinter menciptakan jaringan. Bodoh ya kudu belajar. Seperti itu. Dan biasanya membangun komunitas, umpamanya ikut sekarang dunia IT sekarang kan ada AUB PES, ada BSI PES. Itu yang tadinya nggak ngerti sesuk ono acara apa-apa, akhirnya begitu sesuk ono undangan lo ikut. Oh iya, sudah. Tapi zaman dulu nggak ada Pak seperti itu. Ya ngepostnya ya informasi dari teman-teman HT dulu, radio pager itu seperti itu, dan kemudian sering aktif datang ke Polres dijadwal. Dijadwal di dinding itu, ada whiteboard itu dulu belum whiteboard Pak, isih
blabak sing dicat ana kapur hari ini sidak operasi lalu lintas di ini besok penggerbekan ini itu di reserse ada seperti itu. What, where, when, why. Ya, why apa lali? Why kenapa? Kenapa berita itu, kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Diangkat atau terjadi ya? Karena mengandung nilai berita yang bagus dan ini perlu diketahui masyarakat. Umpamanya penjamretan, ya HP terhadap anak-anak. Belum lama ini seorang anak bermain di pinggir jalan itu dodolanan HP, bermain game, didatangi seseorang naik motor berdua, ya kemudian pakai helm cakil, masker, kemudian tanya, seolah-olah tanya, ya memang bertanya, dek jalan ini mai Pak Parmin mana? Pak Parmin siapa Pak ini? Begitu, wih lah Pak, diangkat HP-nya sambil nunjuk itu saut, set lari. Nah akhirnya menjadi suatu peristiwa. Nah itu perlu diangkat juga berita-berita karena dengan berita itu masyarakat juga akan hati-hati, orang tua akan memberikan nasihat kepada anak-anaknya, hati-hati aja main enek pinggir dalan. Soalnya usum penjabretan ini loh seperti dimuat enek koran Solo Pos atau enek Bengawan Pos. Itu contohnya Pak Bambang. Untuk bisa lantip di 5W1H, kira-kira apa yang perlu disiapkan diri kita? Biar kita bisa 5W1H itu kita mumpuni. Kita harus bagaimana? Ya kita SDM kita ya teman-teman kita ya juga sing belum ngerti ya walaupun sudah wartawan karena kadang-kadang ketika menulis kan belum berita itu baru bisa dikatakan itu memenuhi persyaratan apabila sudah mencakup karakteritas yang namanya 5W+1H itu. Jadi berita itu kadang-kadang wartawan telul kapan terjadi antara apa dengan apa ya. Terus jam berapa, tapi mengapa ini bisa terjadi? Nah ini kan rata-rata wartawan belum bisa ngoncai. Nah kita perlu adanya diklat kayak pendidikan dan latihan bagi SDM kita yang barangkali mereka sudah mengaku wartawan tapi mereka ternyata 5W+1H penerapannya artinya apa belum tahu. Oke, nah sekarang bagaimana kemudian cara untuk pemula mengawali nulis? Ya, cara untuk mengawali nulis yang bersangkutan itu juga harus punya niatan. Jangan berharap orang yang tidak punya pengen menjadi penulis itu dipaksa. Paling sekali, 2 kali, 3 kali berhenti. Nah, mereka harus kita giring, kita beritahu ya bahwa jurnalis itu seni. Ada kepuasan tersendiri dan juga menghasilkan apabila jurnalis itu juga profesional, punya niatan menjadi jurnalis yang bermutu, berkualitas dan profesional. Mereka memang harus digiring ke arah itu, diberi pengertian, ya jangan sampai menjadi jurnalis butrek karena banyak orang pengen jadi jurnalis tapi nggak ngerti 5W+1H, orang ngerti carane hunting. Ya, ngerti-ngerti mendatangi suatu lembaga, instansi, ketemu endingnya ujung-ujungnya ke situ. Oke, jadi bagi Anda penulis pemula 5W1H ini benar-benar harus Anda pegang, Anda terapkan, tidak boleh dilepaskan. Karena kalau enggak berarti Anda sama aja update di medsos. Bedanya cuma pesan itu. Satu Pak Bambang, wartawan itu harus cerdas, IQ-nya tinggi, AQ-nya harus tinggi. Jadi tidak ada wartawan harian habis meliput terus turusnya engko sesuai tidak ada. Itu langsung begitu itu sana deadline. Jam sekian sudah harus deadline masuk ke redaksi. Dan ketika menulis wartawan itu tidak hanya sekali 2 kali, pasti akan mendapat bimbingan dari redakturnya, seniornya yang ada di redaksi. Orang diangkat redaktur itu pasti mereka sudah track recordnya di dunia jurnalis. Kemampuannya di bidang menulis itu pasti sudah terpercaya melalui penilaian dari senior-seniornya, narasinya 5W+1H-nya. Karena membuat judul itu rata-rata wartawan ketika menyerahkan berita ke redaksi itu belum dikasih judul Pak Bambang. Itu biasanya cuma langsung berita gitu. Wartawan juga harus ngerti introduction, drop cap,
pembukaan introduction itu harus mencakup semua isi. Jadi orang itu kadang-kadang nggak bisa meneruskan membaca sampai tuntas karena waktu. Membaca judul itu tidak boleh lebih dalam berita harian, tidak boleh lebih dari 7 kata. Kemudian introduction. Ya, nek berita straight news nggak perlu introduction. Tapi kalau berita depth reporting yang slow, yang tadi Pak Bambang soft news berita ya. soft itu tadi butuh. Ya, makanya wartawan itu butuh referensi membaca, karena wartawan itu kalau tidak memiliki referensi kosakata kalimat, pasti tulisannya pendek-pendek dan ngawur. Berita sering itu rong halaman. Tidak usah saya sebutkan, teman kita banyak yang seperti itu. Narasinya biasanya iki kayak ini, sehingga orang bingung membaca dalil anea pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, bingung. Iki kudune nek kene dikek nek kene, iki nek kene kudune kayak ini dhuwur. Itu narasi. Jadi narasi itu, dan wartawan kudu ngerti kata sambung yang itu ngerti. Ungkapnya, katanya, tuturnya, ya, pintanya, tandasnya, itu harus ngerti. Karena jangan semua wartawan nggak yang referensinya kurang, biasanya ungkapnya setiap alinea gitu. Ya kadang-kadang nek yang slow tadi soft itu news. Tadi menempatkan kata pungkasnya, tuturnya itu berita soft. Tapi nek di berita sing straight news itu biasanya ungkapnya, tandasnya. Seperti itu Pak. Oke. Itu ya Pak Bambang. Oke, siap, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.